Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Hamalia Jazila dari kelas manajemen 2A1 NIM 212010-2044 dari Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Yulianto SEMM. Nah, sebelum kita mempelajari faktor-faktor perilaku konsumen, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen ini banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah Philip Kotler, Schiffman dan Canuck, Women dan Minor. Untuk Philip Kotler mendefinisikan perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk Schiffman dan Canuck berpendapat bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan Bowman dan Canuck mendefinisikan perilaku konsumen merupakan studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, pembuangan barang, jasa, pengalaman, dan ide-ide. Jadi kesimpulannya yaitu perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang atau jasa. Jadi seperti itu ya teman-teman. 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Philip Kotler, yaitu yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur. Kultur adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga serta lembaga lainnya. Dalam hal ini, pergeseran budaya serta nilai-nilai dalam keluarga masuk dalam budaya. Subkultur adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman serta situasi kehidupan yang umum. Subkultur termasuk mencakup nasionalisme, agama, kelompok ras, serta wilayah geografis. Kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen serta teratur dengan para anggotanya yang menganut nilai, minat, serta tingkah laku serupa. Faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku, kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari masyarakat. Kelompok. Kelompok merupakan dua orang atau lebih yang berinteraksi guna mencapai sasaran individu atau bersama. Ada beberapa kelompok primer yang mempunyai interaksi reguler, tapi sifatnya informal, seperti keluarga, teman, tetangga, serta rekan kerja. Ada pula kelompok sekunder yang mempunyai interaksi kurang reguler, tapi sifat normal, formal, seperti organisasi keagamaan, asosiasi profesional, serta serikat pekerja. Keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat karena suami, istri, anak sama-sama berpengaruh pada proses pembelian produk dan jasa. Peran dan status. Peran merupakan aktivitas yang diharapkan dilakukan seorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya.
Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan masyarakat. Seringkali individu memiliki produk yang dapat menunjukkan statusnya kepada masyarakat. Faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, umur dan tahap daur hidup. Beberapa hal seperti selera akan makanan, pakaian, perabot, tempat rekreasi, dan pembelian barang mempengaruhi daur hidup seseorang. Pemasar seringkali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap daur hidup serta mengembangkan produk yang sesuai dengannya. Pekerjaan, artinya pekerjaan seseorang berpengaruh pada barang dan jasa yang dibelinya. Pasar akan berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang punya minat di atas rata-rata terhadap produk serta jasanya. Situasi hidup berpengaruh pada pemilihan produk. Dalam ini, pasar harus peka terhadap pendapat masyarakat serta indikator ekonomi. Gaya hidup adalah kehidupan seorang yang hidup karena beberapa aktivitas seperti pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, dan sosial serta personal. Keberadaan karakteristik psikologi ini serta halaman dari diri sendiri. Keberadaan orang menganalisis dalam proses produk tertentu. Faktor psikologis, tidak bisa menilai faktor psikologis tentang inovasi, asasi mengalami, kata yang sama, masing-masing orang bisa menilai banyak yang masalah dan penerapan mereka. Adaptasi, sama dengan sisi karakter, karena stimulasi masalah tertentu. Dua kali yang menjadi selain faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi produk. Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karenanya, perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, harga. Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasar yang cukup penting dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Meskipun disangkal bahwa suatu tingkat harga harus dapat menutupi biaya bauran pemasaran. Yang ketiga, promosi. Usaha untuk mendorong meningkatkan volume penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah komunikasi. Yang keempat, saluran distribusi. Pendistribusian produk ke pasar merupakan bagian dari proses pengembangan pasar. Untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis jauh sebelum produk diselesaikan. Manajemen harus menentukan metode apa yang digunakan untuk mengantarkan produk ke pasar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengetahui dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan semoga video ini